Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, apa kabar hari ini? Sebelum mulai, seperti biasa, kita baca surat Al-Fatihah. Silakan. Oke, nah, gimana kabarnya hari ini? Sudah makan kan? Tapi jangan lupa minum, ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem pemasaran. Sebelumnya kita mau belajar mengenai harus ingat ya, mengenai konsep bauran pemasaran. Ya. Yang pertama apa itu bauran pemasaran? Pertama adalah produk. Kemudian yang kedua, price. Yang ketiga adalah place. Yang keempat adalah promotion. Ya, nah, 4P ini, ya, ini kalian harus ingat, ya, harus camkan karena ini akan berkelanjutan, ya, karena ini terkait dengan pemasaran, ya. Nah, untuk pemasaran digitalnya 4P ini sangat berfungsi nantinya, ya, sangat berguna. Oke, nah hari ini teman-teman akan belajar ekosistem pemasaran digital, di mana dalam video ini akan dijelaskan secara detail, ya, apa itu ekosistem pemasaran digital, konsepnya bagaimana, kemudian apa itu sosmed, kemudian apa itu website gitu ya, apa itu strategi SEO, search engine optimization yang pertemuan sebelumnya teman-teman sudah sempat sharing gitu ya. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan coba tayangkan ya. Oke. Pemasaran digital dengan ekosistemnya. Ya. Di sini akan kita pelajari mengenai trennya pemasaran digital, komponen utama ekosistem pemasaran digital, manfaat strategi pemasaran digital, peran data dan analitik dalam pemasaran digital, strategi pemasaran digital, atau peluang pemasaran digital. Si pemasaran digital adalah pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik dan internet yang mencakup berbagai teknik dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanannya melalui saluran digital seperti mesin pencarian, media sosial, email, situs web, dan sebagainya untuk menjangkau potensial customer di internet dengan cepat, waktu, hak pribadi, serta relevan terukur. Ya, cepat karena begitu kalian sudah setting itu langsung publish. Ya. Waktu begitu kalian setting waktunya tanggal sekian jam sekian langsung publish. Ya, pribadi. Ketika teman-teman sudah setting mau gendernya laki-laki, apa gendernya perempuan atau keduanya, atau umurnya berapa, umur usia muda atau usia dewasa atau usia lanjut gitu ya, itu langsung bisa publish. Kemudian relevan terukur. Ya. Inilah fungsinya. Jadi di sini nanti ada namanya analisa data dari pemasaran digital. Oke. Kemudian pemasaran digital, jadi itu dimulai tahun di era 80-an sampai 90. Ya, dimana di sini mulai ada komputer pribadi, internet, mungkin speknya masih di bawah dengan kondisi sekarang, ya. Kemudian ada email, kemudian ada juga www, ya, World Wide Web, ya, dianggap sebagai bentuk awal pemasaran digital. Kemudian di era tahun 90 sampai 2000, ya, di sini pertumbuhan internet sudah cukup berkembang, ya, dan adopsi teknologi digital sudah lebih luas, ya, dengan adanya
beberapa perusahaan e-commerce ya seperti eBay, ya Amazon gitu ya. Ini sudah mulai tahun 2000 sampai 2010 ini uh, sudah mulai ada yang namanya situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, kemudian uh, yang lainnya. Inilah yang menjadi perubahan besar dalam perusahaan digital. Kemudian tahun 2010 sampai sekarang, selain tadi ada sosial, kemudian teknologinya, kemudian ada namanya analitik data, ya, di mana nanti secara real time, ya, kita bisa melihat berapa banyak sih orang yang terjaring masuk ke dalam pemasaran kita, di dalam pemasaran digital, ya. Nah, ini menggunakan data analitiknya. Disinilah data analitik itu berfungsi sangat penting dalam pengembangan pemasaran digital sebuah perusahaan. Sekarang ke depan itu diprediksi pemasaran konten, kemudian influencer dan lainnya yang terkait dengan pemasaran itu sudah banyak menggunakan AI, ya, atau artificial intelligence. Nah, inilah yang menjadi tren terbaru yang akan berkembang terus di masa depan. Tren pemasaran digital, penggunaan media sosial, kemudian konten berbasis video, pengaruh AI dan machine learning, pemasaran berbasis lokasi, ya, kemudian penggunaan chatbot, peningkatan pemasaran influencer, ini sudah mulai banyak digunakan, ya. Nah, sekarang yang usaha-usaha yang sudah mulai settle itu biasanya menggunakan chatbot, ya. Chatbot itu jadi nanti perusahaan sudah membuat analisa pertanyaan-pertanyaan apa saja yang banyak timbul, yang sering ditanyakan oleh calon pelanggan, ya. Sehingga dari pertanyaan yang sering timbul ini maka mudah perusahaan itu membuat jawabannya, gitu ya. Jadi jawabannya itu sudah bisa diperkirakan. Jadi kalau misalkan teman-teman coba menggunakan contohnya ya Veronica Telkomsel, gitu. Nah, itu pertanyaannya kan sudah diprediksi oleh AI. Jadi jawabannya pun sudah ada, gitu ya. Jadi ini mengurangi yang namanya telemarketing, ya, atau customer service, ya. Salah satunya chatbot ini. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari di slide berikutnya mengenai komponen utama ekosistem pemasaran digital. Nah, tapi ini akan saya buat di video berikutnya yang nanti lebih dalam lagi. Tapi yang jelas teman-teman harus mempelajari dulu konsep dari sistem pemasaran digital yang ada di slide sebelumnya. Oke, setelah itu baru kalian bisa mengikuti materi mengenai komponen utama ekosistem pemasaran digital. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.